Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini adalah awal pembelajaran PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Hari ini kita akan mulai membahas bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikatornya adalah 1. Mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. 2. Membandingkan peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, mendeskripsikan penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, memberikan contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis latar belakang pemberontakan pada masa awal kemerdekaan di Indonesia. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Lama. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menganalisis mengapa pada masa Orde Lama terjadi krisis politik, keamanan, dan ekonomi sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang keenam, peserta didik dapat mendeskripsikan isi dekret presiden 5 Juli 1959. Yang ketujuh, peserta didik dapat mengidentifikasi alasan mengapa Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk lebih meningkatkan semangat kita dalam belajar. Mari. Pancasila dasar negara.
ketika kita belajar penerapan Pancasila dari masa ke masa dengan KD membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka ada dua hal yang akan kita lihat, yaitu yang pertama, praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara atau idealnya Pancasila atau Pancasila yang seharusnya. Kemudian yang kedua, peristiwa-peristiwa dan dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat. Maksudnya, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Maka sejak saat itu diharapkan atau idealnya Pancasila benar-benar menjadi dasar atau pondasi dalam penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila menjadi dasar atau pondasi negara dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, setiap penyelenggara negara dalam menyelenggarakan negara harus berdasarkan atau berpedoman kepada Pancasila. Kemudian, segala produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penyelenggara negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Isi atau muatan hukumnya juga harus sesuai dengan Pancasila. Itu adalah gambaran Pancasila yang ideal atau yang seharusnya. Sekarang, mari kita lihat penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Apakah sesuai dengan Pancasila yang seharusnya atau bahkan sebaliknya? A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah masa awal kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampai 1959. Kemudian yang kedua, masa Orde Lama, yaitu dari 1959 sampai 1966. Kemudian yang ketiga, masa Orde Baru, yaitu 1966 sampai tahun 1998. Yang keempat, masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya.
Akan tetapi upaya ini akhirnya dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Satu, masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Kondisi politik dan keamanan saat ini diliputi banyak kekacauan. Kemudian yang kedua, pada masa awal kemerdekaan, kondisi sosial budaya masyarakat berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa awal kemerdekaan juga merupakan masa pencarian bentuk penerapan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Pada periode ini, ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Kemudian yang kedua, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kemudian berikutnya, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Kemudian selanjutnya, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vence Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintah pusat yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kemudian yang kelima, ada Angkatan Perang Ratu Adil, merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan NKRI
yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Kemudian berikutnya, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Terjadinya pemberontakan-pemberontakan pada masa awal kemerdekaan di Indonesia disebabkan karena ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum menerima atau tidak mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sekarang yang kedua, pada masa Orde Lama, yaitu dari tahun 1959 sampai 1966. Dalam periode ini, Pancasila tetap dijadikan sebagai dasar negara, tetapi pelaksanaannya lebih diarahkan kepada ideologi liberal. Sila keempat Pancasila tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan menjadi voting atau suara terbanyak. Periode ini dikenal sebagai atau dengan periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Insinyur Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Kemudian yang kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi. Kemudian yang ketiga, sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Kemudian juga kegagalan Badan Konstituante dalam menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Kegagalan Badan Konstituante dalam menjalankan tugasnya menyusun UUD baru untuk mengganti UUD S 1950 menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi 1. Menetapkan pembubaran konstituante. Kemudian yang kedua, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. UUD S 1950 tidak lagi berlaku. Kemudian yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Lama. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Penyimpangan yang ketiga, Presiden membentuk MPRS
anggotanya terdiri atas semua anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pada masa Orde Lama, terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini akhirnya dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Baik anak-anak, demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.